warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Julia dan ini teman-teman saya namanya Siela, Syafiq, Adam, Danu dan itu Irfan dari kelompok sejarah kelas 11 SMA Negeri 1 Purbalingga. Dan di sini bersama Bapak siapa, Pak? Pak Surat. Pak Surat. Oke. Sebelumnya kita mohon izin dulu, kita di sini bertujuan untuk melanjutkan tugas kita, tugas sejarah kita, yaitu mewawancarai veteran, dan kita akan merasa sangat berkesan dan pengalaman ini akan menjadi suatu nilai penting dari tugas kita, yaitu bisa dapat cerita langsung dari Bapak sebagai veteran. Apakah Bapak berkenan, Pak? Ya boleh. Oke. Langsung saja, mungkin Bapak bisa langsung ceritain dari awal perjuangan Bapak, lalu habis itu kita baru tanya-tanya gitu, Pak. Boleh dipegang, Pak? Ya pertama-tama itu saya sendiri nggak tahu akan jadi veteran apa bukan ya. Ya itu habis pendidikan polisi, saya waktu itu dari polisi Brimob itu ya, Brimob. Pada waktu itu tamat terus ditugaskan di perbatasan, yaitu di Natuna Kepulauan dan itu. Ya. Dari pulau yang terdepan di wilayah Indonesia itu Pulau Natuna itu di Provinsi Riau itu. Di sana tugasnya itu menjaga perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Karena perbatasan itu di laut itu ya. Perbatasannya itu di laut. Itu menjaga jangan sampai ada pasukan luar negeri itu masuk ke wilayah Indonesia itu. Menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Pada waktu itu kita nggak tahu apa itu veteran atau bukan, itu nggak tahu. Yang penting nggak ada orang yang masuk di Indonesia gitu ya. Hanya ditugaskan supaya menjaga perbatasan gitu. Katanya itu jangan sampai ada orang luar masuk gitu. Jadi tugasnya cuma itu. Pada waktu itu kita baru keluar dari pendidikan itu ya seperti kalian ini. Masih belum tahu apa-apa gitu ya. Belum tahu apa-apa. Setelah itu dengan adanya kita ada di sana itu ada pasukan Inggris itu Gurkha itu ya. Pada waktu itu tentara Gurkha itu dari Inggris, Australia dan Selandia Baru itu ada di sana itu. Jadi kita tuh pada waktu itu dari sini itu penjelasannya itu supaya menjaga perbatasan gitu, jangan sampai ada tentara atau pasukan lain itu berada di sana gitu. Ternyata pada waktu itu ada sementara orang-orang asing yang ada di wilayah itu, padahal wilayah itu pada waktu itu adalah wilayah Indonesia itu. Jadi Natuna kan Indonesia, wilayah Indonesia. Sedangkan perbatasannya itu di lautan jauh, 12 mil dari daratan. Kalau 12 mil, 1 milnya itu 2,5 kilo, itu berarti berapa itu? 12 kan 2,5, berarti 30 kilo lah. Itu dari pantai itu jauh itu 20 kilo. Tapi itu Pak Denatang? Ya kok itu sudah masuk di. Udah masuk. Iya. Kita nggak tahu. Pokoknya kalau ada tentara itu kita tembak gitu. Ternyata itu tentara rombongan dari sini sana itu dari bantuan dari apa, waktu itu kan Wales itu negara Commonwealth dari Australia, Inggris. Iya benar. Jadi itu nggak tahu, kita itu nggak tahu apa itu musuh apa itu, teman itu nggak tahu. Yang penting kalau masuk hutan itu ya tentara itu ya musuh itu. Iya, kita tembakin itu. Ya, namanya kita nembak itu begitu waktu itu ya kita baru selesai tamat pendidikan. Brigade mobil waktu itu, brigade mobil pada waktu itu tamat terus langsung diberangkatkan di perbatasan sana. Jadi akhirnya itu kita sampai 1,5 tahun itu di sana tuh. Ya nggak tahu apa-apa lah, nggak tahu apa-apa namanya di hutan itu ya. Tapi di hutan di sana tuh sudah, walaupun toh itu di hutan, pulau itu sudah dapat 2 kecamatan di sana. Kecamatan Bengkali sebagian Api-Api dan kecamatan Natuna itu, Natuna besar. Jadi sampai sekarang pun nggak tahu itu kita. Namanya kita ya setelah itu kita pulang, kita sampai di Pangkalan di Kelapa Dua itu di Jakarta itu mendapatkan itu tanda penghargaan itu bintang apa itu, bintang jasa itu apa namanya itu, namanya apa sih ya? Namanya Wijasis apa itu? Apaan? Dharma. Kan saya
tahunya jaga-jaga perbatasan gitu. Kita jaga apa itu? Namanya jaga perbatasan. Karena ketemu sama tentara-tentara Australia, ya tahunya Australia itu setelah pulang di sini, aku di sana tuh orang kulit putih itu kita nggak tahu apa. Iya, itu siapa, negara mana? Iya. Kita nggak tahu. Tahunya orang dari Australia itu ya setelah kita pulang di sini gitu. Itu tahun New York tempo hari itu ketemu dengan Australia berada di wilayah kita. Ya, nama veteran sendiri itu tidak tahu apa-apa. Nah, setelah itu tahun berapa itu ada pengumuman anggota veteran bahwa orang-orang yang bertugas di Natuna itu adalah merupakan satu veteran Dwikora gitu. Veteran Dwikora. Tanda jasanya itu Wiradharma ini. Bintang Wiradharma. Pada waktu itu tahun 64 kita pernah ke sana. Tahun 64 selesai pendidikan langsung dikirim ke Natuna. Tapi Bapak aslinya orang mana? Orang sini atau? Aslinya orang Purbalingga. Aslinya orang Purbalingga. Kita kembali lagi ke Purbalingga. Ada yang tidak kembali itu ya, ketemu di lautan, tembak akhirnya apa kapal feri itu namanya kapal kayu ya. Tembak itu bocor nggak tenggelam itu. Dan penumpangnya ada 8 orang satu tim itu 8 orang. Terus mungkin pengalaman Bapak sebelum saat pendidikan itu gimana, kayak apakah Bapak tuh dipilih atau mungkin Bapak daftar sendiri atau bagaimana gitu Pak? Enggak. Pada waktu itu kita hanya berangkat itu ya mengingat kebutuhan dari negara itu, polisi yang akan berangkat itu dari mana gitu. Ditunjuk dari Kelapa II Resimen Pelopor gitu. Waktu itu berada di Resimen Pelopor waktu itu. Oleh Komandan Batalion ditunjuk supaya berangkat ke Natuna gitu. Jadi tugas dan tanggung jawabnya itu apa itu hanya supaya menjaga perbatasan. Tugas lain itu nggak ada, tugas lain menjaga perbatasan negara Republik Indonesia. Jadi apa yang disebut veteran, apa yang disebut apa itu kita nggak tahu. Yang kita tahunya itu dari Tahunya dari tahun 66 setelah itu ada surat pernyataan ini datang itu bahwa saya termasuk anggota veteran ini yang disebut apa Wiradharma itu orang yang mempunyai Wiradharma itu menjadi anggota veteran. Ya, termasuk sama halnya orang-orang pada waktu itu yang tugas operasinya berhadapan dengan negara lain gitu. Australia itu kan negara lain itu termasuk ini seperti yang kemarin itu Timur berhadapan dengan itu juga veteran lain lagi namanya Saroja. Kalau saya itu Wiradharma. Kalau lagi yang mana Irian itu juga ada dengan Belanda itu namanya Trikora 3 Komando Rakyat itu. Di sini ya, veteran itu ada 5 kan nggak salah 5 ya, 1 veteran seperti itu pembela PKRI pembela kemerdekaan, juga pembela yaitu seperti Trikora Saroja itu pembela kemerdekaan, jadi mengamankan negara gitu dengan apa, bukan dari pemerintahan kita sendiri, tapi dengan negara asing. Seperti saja itu berhadapan dengan orang-orang Australia dengan Selandia Baru. Pada waktu itu terkenal dengan tentara kita, tentara orang barat. Dan lagi masalah penunjukan veteran itu sebetulnya tidak ada veteran itu. Saya nanti tidak kita menjadi veteran itu tidak tahu. Nanti ada surat datang dari negara, dari presiden waktu itu, wah ini anggota veteran tahun 64 itu Wiradharma itu termasuk veteran Dwikora. Ya cuman itu saja gitu. Mengemban tugas negara bahwa kita itu menjaga keutuhan negara pada waktu itu jangan sampai dirangkul oleh musuh gitu. Apalagi dirangkul oleh negara lain agar supaya ikut sana itu begitu. Dalam hal ini veteran itu penjaga perdamaian di antara mereka itu yang berbuat yang merugikan negara kita itu termasuk. Soalnya apa? Kalau tentara sampai mendarat di negara kita itu berarti istilahnya itu sudah menjajah dari wilayah Malaysia sampai ke Indonesia.
Saya kira itu saja tadi. Jadi saya izin bertanya ya Pak. Tadi kan Bapak bilang Bapak tuh jaganya selama 1,5 tahun. Iya. Nah, di situ tuh ada tempat khususnya kah atau gimana kan? Bapak harus jaga nih biar nggak ada yang masuk selain warga Indonesia tuh ada tempatnya. Terus gimana Bapak tahu ada tanda-tanda atau sinyal-sinyal orang luar negeri masuk gitu? Itu bagaimana Pak? Itu pada waktu itu ya kita keberadaan kita semua itu di hutan dia, jadi bikin kemah-kemah. Oh berarti beneran hutannya hutan gitu ya? Di dalam hutan itu batasan yang dimungkinkan mereka itu masuk dari sini, dari sini gitu. Jadi itu ya kita semua itu tidak tahu sih ya, apalagi walaupun itu negara kita, batas-batasnya itu kita kan nggak tahu. Ya karena masih dekat sama yang. Oke. Berarti kalau di hutan tuh Bapak makannya apa aja atau ada bersih? Bekal itu nasi apa? Kaleng. Ya. Oh. Bawain nasi kaleng satu orang berapa biji itu berat makanan itu. Tapi itu cukup untuk 1,5 tahun atau? Itu Enggak. dalam 1 bulan itu berapa tuh? Oh ya. Orang satu hari itu 3 kaleng besar kayak ini. Jadi tebelnya segini deh. Besar tuh segini 3 kaleng. Belum minumnya seperti minuman kaleng itu yang sekarang itu apa? Ada. Air mineral gitu ya? Itu aja sudah kalau masuk rancang dalam 1 minggu aja. Itu berat sekali Iya. itu. Pelurunya itu banyak itu pelurunya tapi berapa dus itu satu orang. Kalau diangkat terus-terusan itu ya udahnya tempel. Ya itu makanya itu dibawain kalau nasi kaleng. Ya. Nah, itu dibakar nanti kalau mau dimakan dibakar dulu biar panas. Kalau panas itu rasanya enak gitu. Kalau dingin dibuka itu ya rasanya nggak sayang. Oke. Ya cuma itu. Dulu Bapak di sana ada berapa banyak anggota gitu? Teman-teman Bapak masih ingat ya Bapak? Satu kompi ada 150 orang banyak. 100 malah lebih ya. Oh Bapak dulu berjuang itu Bapak masih ingat nggak kira-kira usianya dulu berapa? Usia itu tamat baca kan dari SNU ya. SNU itu masuk pendidikan 6 bulan ya kita 20 tahun lah. Umur 20 tahun kita masih muda sekali. Sekarang saya udah 84. Waktu itu kita berangkat sana tuh ya umur 20 tahun. Ya, itu tamat SNU itu. Tamat SNU pendidikan 7 bulan. Kemudian setelah itu kita pulang ke Jakarta. Ya begitu aja. Akhirnya kita pulang ke asrama itu biasa gitu latihan apa saja sih, latihan cross country, apa latihan bela diri, latihan apa itu. Cuman seperti itu aja. Udah ada kegiatan lain. Tapi kan tadi kan ada banyak ya pada ratusan kan. Nah itu ada nggak sih misalnya ada orang luar nih, terus Bapak mau nembak, terus malah teman Bapak atau sekitar Bapak tuh ada yang kena tembak gitu. Itu kalau ada perasaan Bapak gimana gitu? Ya ada teman yang mati itu ya langsung itu aja itu bukan aja besoknya setelah usai itu ya, besok akhirnya lagi itu disebutkan itu di mana itu di sana ada perkebunan yang biasa di tempat orang-orang kampung sana itu. Oh. Ya tempat lain nggak ada makam pahlawan nggak tahu itu. Yang jelas kalau orang mati itu dibawa ke kuburan dimakamkan. Oke. Ya itu seperti itu. Kecuali kalau mati di laut itu sudah kita nggak tahu. Mau nanya Pak, setelah bertugas di Natuna, Bapak bertugas di mana lagi Pak? Saya selain di Natuna itu pada waktu itu ke Irian Barat. Ke Irian Barat itu. Tapi ke Irian Barat setelah perang dengan Belanda itu antara operasi OPM itu Papua Merdeka. Ya, izin bertanya Pak. Jadi dulu Bapak sebelum masuk ke pendidikan militer tuh tujuan Bapak kayak semangat Bapak kenapa pengen masuk tersebut gimana? Saya jadi sekolah itu di SMU itu ingin menjadi guru gitu. Nah, ternyata setelah tamat itu ada kawan itu ajak daftar, daftar beribu aja. Saya masuk beribu. Malah yang ngajak itu kali lulus. Yang ngajak kali lulus. Orang nanti Klaten apa-apa. Yang nggak lulus itu. Nah, saya lulus. Ya akhirnya sampai sekarang sampai pensiun. Gitu. Jadi sebetulnya cita-cita saya nanti menjadi guru. Oh mungkin kalau misal Bapak bisa diulang lagi, Bapak milih mau jadi guru aja atau mau tetap jadi brimob? Kalau jadi brimob itu
nggak enak. Ya, yang kita rasakan tuh nggak enak. Kalau jadi guru belum merasakan jadi guru ini ya tidak tahu. Mungkin juga enak kalau jadi guru. Tapi nyatanya orang nggak kesempatan jadi guru ya. Jadi pada saat Bapak bekerja, ibarat dikasih penugasan di Natuna dan kejadian-kejadian yang lain tuh, setiap waktu itu Bapak selalu punya harapan seperti apa terhadap keadaan di saat tersebut? Soalnya kan keadaan kan terus ada ancaman-ancaman gitu. Bapak selalu berharap apa saat itu? Ya memang betul itu ya. Semua itu ada ancaman. Kalau kita selamat itu pasti bilang kalau kita selamat di tempat enak ya mati di tempat itu memang tahu. Pada dasarnya kita itu apa yang ditegaskan oleh pimpinan itu menjadi tanggung jawab kita. Kita selalu pasukan itu pada waktu daftar kita itu ibaratnya itu daftar siap mati. Di mana saja mati. Pertempuran itu kita cuma bilang tanah air. Kita bisa menjaga nama baik negara kita. Pak izin bertanya, bagaimana sih perasaan Bapak di saat dapat kabar saat bertugas ke Pulau Natuna sampai merelakan nyawa Bapak? Kalau tugas itu kan namanya pada waktu itu kita daftar semenjak daftar brigade mobil itu ya. Itu daftar mati itu daftar mati kita hidup ya yang mudah-mudahan kita diberi hidup. Kalau kita hidup ya mati kalau. Oke, mungkin cukup dari kita, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf kalau kita datangnya tiba-tiba. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan dari pengalaman Bapak dahulu. Terima kasih, Pak. Banyak lagi itu. Iya. Kita